Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini menjelang siang kita bersyukur. Kita percaya pujian ini boleh menjadi kekuatan. Saat saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan ini, saya tanya Tuhan apa ini yang Tuhan mau katakan. Tuhan ingatkan lagu ini. Bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah gagal. Kita seolah-olah merasakan di pandangan mata kita sejauh kita melihat, memandang. Segala sesuatu mungkin tertutup. Segala sesuatu itu berat. Itu makanya dikatakan dulu ku tak mengerti. Ya, berat ku rasakan. Tetapi pada saat refnya kita masuki dengan iman kita. Bahwa tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Amin. Kini ku melihat dan ku merasakan bahwa indah rencana Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu tema. Mari kita belajar mengerti kehendak atau rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya katakan belajar karena memang kita sebagai murid Tuhan kita harus belajar. Amin. Kita belajar akan kasih Tuhan. Dari tempat ini, kesempatan seperti ini, saya juga ingin sebelum masuk lebih dalam lagi menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga, yang ada di cabang dan ranting, bahwa hari ini Tuhan nyatakan kebaikan Tuhan bagi kita. Tuhan nyatakan kasih Tuhan bagi kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita hari ini, saya mau menyampaikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Allah mengasihi kita semua. Allah mengasihi dan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Ya. Namanya rencana, namanya kehendak. Bagi kita manusia, kalau kita punya rencana, punya kehendak, itu biasanya timbul dari mana? Dari hati kita. Demikian juga rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya adalah isi hati Tuhan juga. Isi hati Tuhan untuk kita semua. Nah, kalau itu isi hati Tuhan, pasti Dia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Sebagaimana kita, kalau kita punya satu rencana, punya satu keinginan hati yang ingin kita capai atau target yang ingin kita capai, biasanya kita akan berusaha, amin. Kita akan berusaha. Demikian juga, dan apalagi Bapa kita di surga. Rencana Dia itu jauh lebih besar dari apa yang menjadi kemampuan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Rencana Tuhan jauh lebih besar bagi setiap kita. Karena rencana Allah merupakan isi hati Tuhan, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari seharusnya kita nggak perlu khawatir. Katakan nggak perlu khawatir, amin. Karena apa? Semua masih dalam rencana Tuhan. Kenapa saya katakan itu? Karena kita ada di tempat ini. Kita datang ke tempat ini bukan sekedar kita mau hadir karena hari Minggu. Tetapi ada kerinduan hati kita untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Kita ada di tempat ini bukan karena kita orang Kristen kita harus ke gereja. Tetapi lebih daripada itu adalah kerinduan hati kita. Rasa haus dan lapar kita untuk ketemu Tuhan. Amin. Untuk ketemu Tuhan. Sia-sia kita datang ke tempat ini kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saya ingin mau bahwa kita sama-sama untuk mulai belajar tentang hal ini. Bersama-sama kita belajar. Ya. Kita mau baca dulu firman Tuhan sebagai landasan dari khotbah ini. Saya ambil dari Amsal pasal 2. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai yang ke-6. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian,
Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Yang keenam, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari ayat ini kita perhatikan coba ayat yang kelima. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Kita bisa ketahui isi hati Tuhan. Kita bisa tahu rencana dan kehendak Tuhan bagi kita kalau kita punya pengertian takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amin. Suami istri bisa tahu keinginan istri, bisa tahu kehendak istri karena dia kenal. Demikian juga sebaliknya. Orang tua bisa tahu kehendak anak, anak bisa tahu karena kedekatan, karena kenal. Nah, kalau kita mau tahu isi hati Tuhan, mau tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, maka perhatikan ayat ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan punya rancangan kepada kita sekalian. Rancangannya penuh damai sejahtera. Rancangan itu memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Bukan madesu, masa depan suram, tetapi yang penuh pengharapan. Tetapi bagaimana kita bisa tahu ini kalau kita tidak belajar untuk meyakini firman Tuhan? Kita belajar karena ini firman. Dia katakan bukan karena rancangan manusia. Ya, lebih dari itu lagi rancangan Tuhan. Rancangan manusia bisa gagal. Kita berencana besok mau ke Curug, bisa gagal karena ada sesuatu hal. Tetapi kalau rencana Tuhan tidak pernah batal dalam hidup kita. Amin. Rencana Tuhan ya dan amin dan terus akan berjalan bagi kita. Roma 5 ayat 5 berkata begini. Dan pengharapan kita tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak mengecewakan. Pengharapan kita kepada manusia lebih banyak kecewanya. Anak-anak muda bilang itu di PHP-in. Pembuat pengharapan palsu. Ya. Pembuat harapan palsu. Tetapi Allah kita tidak seperti itu. Karena dia boleh berkata, kenapa ayatnya lebih cepat dari yang dibilang? Ayo kembali yang tadi. Roma 5 ayat 5. Pengharapannya tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan. Kasih Allah seperti apa dicurahkan kepada kita? Masing-masing kita sudah alami dalam hidup ini. Ya. Sampai saat ini kondisi kita ada seperti ini. Setiap kita pasti mengalami, kalau di dalam dunia bilang itu naik turun kehidupan kita. Karena selama kita hidup, kita sedang menjadi murid Tuhan sebenarnya. Karena kita ada di sekolah kehidupan. Bisa gagal, bisa berhasil. Tetapi Tuhan mau bawa kita, ingatkan kita bahwa pengharapan di dalam Dia itu tidak mengecewakan. Oleh karena itu mari kita belajar bersama. Kita belajar mengerti dan mengenal kehendak dan rencana Tuhan bagi setiap pribadi kita. Kita mau sama-sama belajar.
Saya selalu katakan belajar karena kita ini murid. Hari-hari ini gembala pembina kita ingatkan kita, mari kita semua menjadi murid. Dari Voice of Pentecost tadi berkata bahwa kita juga harus menjadi murid, muridnya Tuhan. Ciri seorang murid itu punya komitmen. Ya. Ciri seorang murid itu punya kerendahan hati. Dan ciri seorang murid tidak mudah menyerah. Kemauannya kuat. Beda dengan pengikut. Kita sekarang sudah naik level, bukan sekedar pengikut Kristus. Tetapi kita menjadi murid Kristus. Pengikut Kristus sekali dikecewakan hilang. Pengikut Kristus waktu ditanya apa tujuan hidupnya belum yakin. Hanya ikut-ikutan. Orang tuaku Kristen, ya aku Kristen. Aku mau nikah di gereja jadi aku harus Kristen. Karena pasanganku calonku Kristen. Nah, itu pengikut. Tetapi bukan berhenti seperti itu. Gereja mau supaya kita juga seperti kehendak Tuhan menjadi murid. Katakan murid. Murid punya komitmen. Ya. Kita kan pernah sekolah seperti tadi di Voice of Pentecost. Kita komit. Setiap hari harus datang pada hari sekolah. Di luar hari libur kita harus datang. Malah kadang-kadang di dalam hari tanggal merah pun kalau ada tugas di sekolah kita pun harus datang. Rendah hati. Namanya murid harus rendah hati. Karena apa? Mau belajar. Kalau dia tinggi hati dia tahu aku udah tahu itu. Aku gak mau belajar lagi. Itu bukan murid. Dan murid itu punya kemauan keras. Sekalipun gagal, dia akan terus berusaha lagi. Ya, mungkin dari antara kita ada yang pernah gagal, nggak naik kelas atau apa, tapi nggak keluar dari sekolah kan, nggak mau berhenti, mau belajar lagi. Itulah ciri murid. Dan hari ini Tuhan perlengkapi kita. Yang pertama, mari kita belajar mengetahui kehendak Allah. Ya, apa itu? Yaitu kita melakukan sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman pribadi kita. Setiap kita punya pergumulan, punya masalah yang harus kita hadapi. Tidak mungkin kita lari dari masalah kita. Karena kita harus hadapi, karena setiap hari, apa yang kita hadapi hari demi hari adalah suatu perjuangan hidup kita. Dan Tuhan mau bawa kita, ingatkan kita sebagaimana tadi di Yeremia berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kita. Bahkan dia katakan bahwa pengharapan di dalam dia itu tidak mengecewakan. Itu akan membawa kita. Ya. Mungkin di dalam masalah hidup kita. Sampai hari ini ada yang merasa sakit tetapi belum kunjung merasakan pemulihan dan kesembuhan. Mungkin di dalam masalah ekonomi keuangan ada pergumulan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengharapan Tuhan daripada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pada waktunya Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan, Dia akan bukakan itu. Dan menjadi jawaban bagi kita. Hanya satu Tuhan ingatkan, andalkan Dia. Kalau andalkan manusia kita bisa kecewa. Tetapi waktu kita andalkan Tuhan, kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah bergerak dalam hidup kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau dia angkat kita, tidak ada yang bisa menurunkan kita. Kalau dia sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah bukakan pintu berkat bagi kita, tidak ada yang bisa menutup bagi kita semua. Amin. Yang kedua, belajar mengenal Tuhan, yaitu selain dari apa yang kita alami dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin mengenal Dia. Oh, ada rencana Tuhan, indah rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita belajar juga dari firman Tuhan. Bapa sangat mengasihi kita. Dia sudah turun dari kemuliaannya untuk menjadi sama dengan manusia. Untuk menebus dosa kita. Dia rela disalib, mati, dan dia bangkit. Dan dia sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi siapa? Bagi setiap kita. Murid-muridnya, anak-anaknya. Itu bukti kasih Bapa. Firman Tuhan sudah berkata,
Dia mengasihi kita, rencana Dia, kasih-Nya yang tidak terbatas harus sampai kepada setiap anak-anak-Nya. Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Firman Tuhan sudah berkata, mari kenali Dia. Dia adalah gembala yang tidak akan membuat kita kekurangan. Yang ketiga yang ada juga di dalam Roma 12 ayat 2, bahwa apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Coba Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kalau kita mau mengenal Dia lebih lagi, tahu rencana Dia dalam hidup kita secara kuat dan pasti, mari kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini sudah milik pada kuasa kegelapan. Keinginan daging, keangkuhan hidup ada di dunia ini. Tetapi Tuhan mau, mari kita berubah dalam pembaharuan budi kita. Setiap kita yang ada di tempat ini, kita belajar ini. Waktu kita mulai belajar berubah sikap hidup kita, maka Tuhan mulai akan membukakan hal-hal baru. Pengertian-pengertian yang baru sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, Dia bukakan bagi kita. Bahkan di era Pentakosta ketiga yang seperti ini, inilah waktunya. Roh Kudus yang dahsyat sedang dicurahkan bagi kita. Dengan Roh Kudus ini kita bersyukur akan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita mulai lebih mengerti lagi. Kekuatan kita terbatas, tetapi kalau ada Roh Kudus yang akan menghibur, menuntun, memberikan pengertian pada kita, kita akan mulai mengerti apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan. Kalau kita baca secara biasa saja firman Tuhan, kita pasti akan capek dan akan tutup mata atau tutup juga Alkitab kita. Aduh capek, malas kita mau baca. Tetapi kalau ada Roh Kudus dalam kita, Dia akan bukakan hal-hal baru, pengertian-pengertian bagi kita. Nah, bagaimana? Yang kedua, kalau yang pertama tadi kita mengenal, belajar mengenal rencana Tuhan, bagaimana kita mulai mengerti atau menemukan rencana Tuhan itu dalam hidup kita. Kita buka Amsal tadi, Amsal 2 ayat 1. Kembali ke Amsal tadi. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Kapan perkataan Tuhan itu disampaikan? Pada saat kita baca firman Tuhan. Pada saat kita ada di ibadah ini, ada hamba Tuhan sampaikan firman Tuhan. Mewakili firman yang disampaikan, mewakili hamba Tuhan yang menyampaikan, itu adalah perkataan Tuhan. Kalau kita belajar di KOM, banyak suara Tuhan. Di dalam lingkungan, di dalam apapun yang kita lihat, bisa menjadi sarana Tuhan untuk berbicara bagi kita. Nah, waktu kita mulai menerima perkataan dan menyimpan, ya, menyimpan perintah itu di dalam hati kita dan kita hidupi itu kita mulai akan menemukan kehendak Allah. Lanjut ayat yang kedua sampai yang kelima. Amsal 2 ayat 2. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya. Jadi telinga kita juga tetap harus terpasang dengan kuat, dengan benar-benar tidak menutup segala sesuatu yang kita dengar, dan mencenderungkan hati kita, membawa hati kita untuk belajar. Yang ketiga, jikalau engkau berseru kepada pengertian, karena ini firman Tuhan artinya pengertian kepada Tuhan yang kita minta. Dan menunjukkan suara kita untuk
kepandaian, pengertian, pemahaman akan Tuhan. Ayat yang keempat, jika engkau mencari seperti perak, ya, jadi enggak diem, respon kita juga harus ada. Bukan sekedar terima dari Tuhan, tapi ada juga sikap hati kita untuk kita mulai mencari perak. Artinya sesuatu yang menganggap itu kita cari sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Dan mengejar, seperti mengejar harta terpendam. Ya. Orang kalau cari harta terpendam kan mau kemana pun dia cari. Nah, cari Tuhan pun harus seperti itu. Supaya kita bisa menemukan kehendak Tuhan. Yang kelima, maka engkau akan memperoleh. Nah, kita akan mengerti dengan takut akan Tuhan. Dan kita semakin mengenal Tuhan. Kita dapat mengenal Tuhan. Tetapi bukan itu saja, tetapi ada hal yang harus kita perhatikan dalam hidup kita supaya kita tidak gagal di dalam mengenal Tuhan. Apa yang bisa membuat kita gagal atau menghalangi kita untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi? Hal yang pertama, kita kurang sungguh-sungguh. Tidak totalitas, tidak sepenuh hati. Padahal tadi kan dibilang benar-benar dengan kemauan kita, ya. Firman Tuhan berkata bahwa kita minta, kita mendapat. Kita minta, kita akan diberi. Kita cari, kita akan mendapat. Kita ketok, pintu itu dibuka. Itu firman Tuhan. Minta bukan sekedar minta, tetapi benar-benar berseru kepada Tuhan. Mencari, benar-benar kita cari Tuhan. Pernah dengar kalau di keluarga orang tua suruh anaknya, "Dek, ambilin ini." Di kamar dicari, nggak ada. Nggak ada, Ma. Jawabannya apa mamanya biasa? Cari pakai mata. Bukan hanya ngomong doang. Nah, artinya benar-benar sungguh-sungguh kita cari Dia. Bukan tutup mata, diam, doa. Aduh, ngantuk, udah selesai. Tuhan tahu hatiku. Tidak begitu. Kita harus belajar cari Dia sungguh-sungguh. Ya. Bahkan mari kita sama-sama melihat contoh satu hal. Ya. Keluaran 20 ayat 12. Ini juga yang harus ada pada kita. Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hari-hari ini kita melihat tentang hormat kepada orang tua sudah semakin menipis. Padahal itu perintah Tuhan. Bagaimana kita bisa lanjut umur kita, bisa bahagia hidup kita, kalau hal ini kita tidak lakukan karena ini perintah Tuhan, ini akan menghalangi pengenalan kita akan Tuhan. Kepada orang yang di hadapan kita, kita tidak bisa hargai, kita tidak bisa hormati dia. Bagaimana kita mau bilang kita hargai, menghormati Tuhan yang tidak kelihatan? Ya. Jadi Tuhan ingatkan kita. Itu akan menggagalkan atau menutup pengertian kita, pengenalan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu dan akan menjadi saksiku. Tetapi berapa banyak anak-anak Tuhan yang malu mengakui bahwa dia adalah pengikut Kristus. Bukan hanya malu, kadang-kadang ada yang takut, diintimidasi. Mau ke gereja sembunyi-sembunyi, malu dengan tetangga, takut. Kalau dulu gampang kasih contohnya, bahwa Alkitab dibungkus rapi-rapi. Kalau sekarang gampang, hanya pakai HP taruh di kantong gak ada yang lihat. Ya. Padahal Tuhan sudah berkata bahwa kita akan diberikan kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita dan kita akan menjadi saksi. Seberapa di antara kita sudah menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada.
di sekolah, di kampus, di lingkungan kita, di pekerjaan kita, di tempat usaha kita, kita boleh menjadi berkat dan menjadi saksi Kristus. Apalagi yang bisa menghalangi kita untuk mengenal Tuhan, rencana Tuhan. Tuhan sudah berkata di dalam Matius 28 ya, ayat 19 itu, hari-hari ini terus kita perkatakan itu. Ini menjadi amanat agung Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia sudah janji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Menyertai kita waktu kita mulai memberitakan kabar baik Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Ya. Memberitakan Injil kebenaran itu melalui apa? Tindakan kita. Melalui apa? Perbuatan kita. Tidak hanya dengan kata-kata, kenal Yesus maka engkau akan masuk surga. Kadang-kadang kita baru ngomong Yesus aja orang sudah menolak. Tetapi waktu kita melakukan sebagai gaya hidup kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, maka itu akan membawa kita lebih mengenal Tuhan lagi. Kenapa? Kita tahu Dia yang perintah, amanat agung. Ya. Yang kelima, yang terakhir, Lukas 6 ayat 38. Ini juga harus menjadi bagian kita. Berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang tidak padatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar, yang akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita yang sudah diberkati menjadi berkat. Karena ukuran yang kita pakai itu akan diukurkan pada kita. Jadi semakin hati kita terbuka, semakin ukuran yang Tuhan beri kepada kita itu akan dibukakan lebih besar lagi. Semakin hati kita tertutup, maka pengertian ukuran yang Tuhan pakai pun akan semakin kecil. Bahkan kita mungkin terlewat untuk mengerti. Firman sudah diberikan bagi kita. Biarlah kita mengetahui kehendak Allah melalui firman-Nya. Yang terakhir sekali, semuanya ini hanya satu. Andalkan dengan pertolongan Roh Kudus. Imam musik boleh maju. Roma 8 ayat 26. Ini firman paling akhir. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Pada saat kita mau ambil tindakan, meresponi firman ini, minta pertolongan Roh Kudus. Karena Dia yang akan membantu kita di dalam kelemahan kita. Kalau kita mampu, oke. Tetapi pada saatnya pasti kita tidak akan mampu. Kita Tuhan, aku tidak mampu, tidak kuat. Panggil Roh Kudus, minta Roh Kudus, penuhi hidup kita. Maka Dia akan berikan kemampuan itu bagi kita sekalian. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu tadi. Mari kita nyanyikan pujian ini benar-benar. Dan kita mulai minta pengertian baru dari Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Ini mungkin keadaan kondisi kita hari-hari ini. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan,
hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari katakan dengan iman. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, ini kondisi hati kami saat ini. Kami bersyukur Roh Kudus ada bersama kami. Roh Kudus sedang menjamah umat-Mu, baik yang ada di tempat ini dan ada di rumah-rumah. Apapun keadaanmu hari-hari ini, seberat apapun masalah yang engkau sedang hadapi, sakit yang engkau sedang rasakan, pergumulan yang sedang engkau alami hari-hari ini, mari ingat indah rencana Tuhan dalam hidupmu. Rencana Tuhan adalah rencana penuh dengan damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Oleh karena itu, apapun keadaanmu hari ini, angkat tanganmu, katakan, ini aku Tuhan. Aku mau lebih mengenal Engkau Tuhan. Berikan pengertian baru bagi setiap kami Tuhan. Umat-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah. Berikan pengertian baru bagi kami. Sehingga kami semakin bergairah karena ada Roh Allah, ada Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami terima, kami buka hati kami. Penuhi kami, penuhi kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya.